Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat kembali bertemu di channel Infinity Ministry, menjangkau yang belum terjangkau. Pagi yang indah ini saya membawakan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amos pasal 9 ayat 11 sampai 15 dengan judul Janji Pemulihan Tuhan. Ayat emas yang saya ambil di dalam ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Bangsa Israel dan Yehuda adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan telah menunjukkan banyak hal-hal ajaib kepada bangsa Israel dan Yehuda. Bahkan mengirimkan nabi-nabi yang menyampaikan suara Tuhan kepada mereka. Namun sayangnya mereka tidak juga bertobat atas dosa-dosa yang mereka lakukan, sehingga akhirnya mereka dibuang ke Asyur dan ke Babel. Dalam masa pembuangan itulah mereka akhirnya sadar akan dosa-dosa dan kesalahan mereka. Tuhan melalui Nabi Amos menyampaikan janji pemulihan yang akan Tuhan lakukan jika bangsa Israel dan Yehuda bertobat dan berbalik dari segala dosa-dosa mereka. Tuhan menjanjikan walaupun pondok Daud atau gambaran bangsa Israel telah roboh, pondok yang telah runtuh itu akan diperbaiki seperti dahulu kala, berdiri megah. Selain itu, Tuhan juga berjanji akan memulihkan kondisi perekonomian mereka. Hasil tanaman yang melimpah, proses menabur dan menuai saling susul menyusul. Lahan-lahan baru akan dibuka di tempat-tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya, seperti di gunung-gunung. Dan lahan-lahan tersebut pun akan menghasilkan dalam jumlah yang besar. Akibat dari pemulihan ekonomi itu, kota-kota akan berkembang dengan pesat. Kota-kota yang dahulu ditinggalkan kini akan didiami dan ditempati. Para penduduknya akan hidup dengan menikmati hasil bumi yang luar biasa. Pada saat ini mungkin ada di antara kita yang belum bertobat dari dosa-dosa kita. Akibatnya kita tidak dapat merasakan pemulihan dari Tuhan. Tuhan berkata dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14, bahwa jika umatnya mau merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari segala dosa-dosa dan kejahatannya, maka Dia akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka serta memulihkan mereka. Bagian kita adalah merendahkan diri, mengaku dosa-dosa kita, mencari Tuhan dan berbalik dari segala dosa-dosa kita. Selanjutnya, bagian Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Pemulihan dari Tuhan berarti kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan sebelum kita bertobat. Selagi masih ada kesempatan, saudara yang kekasih, mari kita bertobat agar hidup kita dipulihkan. Sebagaimana Amos 9 ayat 14, demikian firman Tuhan, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Hari ini pun dapat berarti bahwa ketika Tuhan memulihkan suatu bangsa atau kita, maka Ia akan memulihkan dengan total dan sempurna. Janji pemulihan Tuhan tidak pernah setengah-setengah kepada umatnya. Sama seperti janji Tuhan bahwa pemulihan Tuhan itu seperti Tuhan sedang menanam tanaman dan tanaman itu tidak akan tercabut lagi. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.